Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang ringkasan buku Witten chapter 9 yang membahas materi tentang proses modeling. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hilmi Fatah dengan NIM 124090110501111. Lalu ada Rafli Galang Pratama dengan NIM 124090110505141. Lalu ada Satria Zainul Bahri dengan NIM 124090110501118. Lalu di sini ada Information System Framework. Jadi gambar yang kita lihat ini adalah kerangka kerja sistem informasi. Sederhananya, ini adalah roadmap agar kita tidak tersesat saat membangun sebuah sistem. Cara membacanya cukup mudah. Pertama di sini terdapat kolom vertikal, yaitu menunjukkan apa yang sedang kita bangun. Jadi apakah itu data, atau itu proses, atau itu antarmuka. Lalu yang kedua ada baris horizontal. Baris horizontal ini menunjukkan siapa yang melihat sistem ini, mulai dari manajemen di tingkat atas, turun ke pengguna, lalu ke perancang, hingga programmer di tingkat paling bawah. Namun fokus materi kita hari ini ada pada kotak yang disorot warna orange. Artinya, presentasi kita akan berfokus pada kolom proses dari sudut pandang pengguna sistem. Kita akan membahas bagaimana cara memodelkan kebutuhan proses bisnis secara logis seperti menggunakan DFD sebelum rancangan tersebut diserahkan kepada programmer untuk dibuat aplikasinya. Di sini ada materi pertama yang membahas tentang konsep dasar pemodelan proses dan komponen DFD. Jadi pemodelan proses dan model logis pertama itu adalah materi yang akan kita bahas. Tujuan pemodelan adalah mendokumentasikan struktur dan aliran data agar interaksi sistem dengan lingkungannya mudah dipahami. Fokus pada logis ini adalah fokus pada apa esensi sistemnya, bukan bagaimana teknisnya. Mengapa model logis penting? Pertama, dia menghilangkan bias implementasi masa lalu. Yang kedua, dia mendorong kreativitas dalam merancang solusi. Dan yang ketiga, dia memastikan seluruh kebutuhan bisnis terpenuhi tanpa terganggu detail teknis. Yang kedua, pemodelan proses dalam kerangka kerja sistem informasi. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, dari pilar utama, dia berfokus pada improve business process. Jadi dia fokus pada perbaikan proses bisnis. Lalu dari perspektif penggunanya, dia berada pada sistem user di fase analisis persyaratan. Lalu output yang dihasilkan adalah analisis mendokumentasikan business process requirement yang kemudian diwujudkan secara nyata dalam bentuk dokumen logical process model. Lalu ada pengenalan data flow diagram dan agen eksternal. Data flow diagram atau sering disebut juga dengan DFD seringkali dibandingkan dengan flowchart. Keunggulan DFD dibandingkan dengan flowchart adalah DFD dapat menggambarkan aliran data yang berjalan secara paralel, layaknya operasi bisnis nyata, sedangkan flowchart berjalan secara sekuensial atau berurutan. Lalu di sini terdapat 4 komponen utama dari DFD. Komponen pertama dia adalah agen eksternal. Tujuannya untuk membentuk batas atau ruang lingkup sistem. Lalu kerangka kerjanya dia terkait dengan kolom communication. Contoh kasus soundstage-nya adalah club member atau marketing department. Lalu komponen kedua adalah penyimpanan data. Tujuannya adalah sebagai tempat informasi disimpan untuk digunakan nanti. Kerangka kerjanya dia satu penyimpanan untuk setiap entitas logical data models. Contoh kasus soundstage adalah members dan member orders. Lalu komponen ketiga adalah proses. Tujuannya adalah untuk pekerjaan atau tindakan pada aliran data yang masuk untuk merespon kondisi bisnis. Kerangka kerjanya sebagai mewakili bisnis proses requirements. Lalu ada komponen terakhir adalah aliran data atau data flows. Tujuannya sebagai jalur komunikasi yang mengangkut paket-paket data di antara agen, proses, dan penyimpanan. Lalu ada teknik dekomposisi dan 3 jenis proses. Jadi tujuan dari dekomposisi ialah memecah sistem yang terlalu rumit menjadi subsistem dan subproses komponennya secara hierarkis. Lalu ada 3 jenis proses. Yang pertama adalah function, aktivitas bisnis terkait yang berjalan terus-menerus tanpa titik awal atau akhir yang spesifik. Lalu ada event, dia unit kerja logis yang dipicu oleh input dan harus diselesaikan secara utuh. Lalu ada elementary proses, dia adalah aktivitas tingkat paling rinci untuk merespon sebuah berita. Lalu terdapat kesalahan mekanis dalam beberapa pemodelan proses. Untuk memastikan aliran data berjalan logis dan menghindari kesalahan mekanis saat menggambar proses, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering dijumpai. Pertama adalah black hole. Black hole ini terjadi ketika sebuah proses menerima input tetapi tidak memiliki output sama sekali. Yang kedua ada gray hole. Gray hole itu terjadi ketika input yang masuk tidak cukup logis atau tidak memadai untuk menghasilkan output tersebut.
Selanjutnya itu konsep aliran data dan strategi pemodelan berbasis peristiwa. Nah, komposisi aliran data dan konversi data. Definisi aliran data adalah paket informasi yang bergerak bersamaan menyusuri suatu jalur dalam pemodelan proses. Prinsip konservasi data, starving the process. Yang pertama, memastikan aliran data hanya berisi atribut yang benar-benar dibutuhkan oleh proses penerima, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, tujuannya itu menghilangkan inefisiensi, menyederhanakan antarmuka antar proses, dan mencegah pemindahan data yang berlebihan. Terus masih komposisi aliran data dan konservasi data. Atribut data itu adalah potongan informasi terkecil yang bermakna bagi bisnis, menjadi jembatan antara pemodelan proses dan pemodelan data. Nah, ada 3 konstruksi fundamental struktur data. Yang pertama itu urutan sequence, sekelompok atribut data yang muncul secara berurutan. Yang kedua seleksi atau selection, pemilihan satu atau beberapa atribut alternatif dari sebuah kumpulan. Nah, yang ketiga pengulangan atau repetition, kondisi di mana atribut muncul berkali-kali. Nah, contohnya daftar item produk dalam satu formulir pesanan. Nah, selanjutnya pendekatan pemodelan berbasis peristiwa. Nah, setelah memahami konsep tadi, pada dasarnya analisis tidak lagi merancang DFD secara kaku dari atas ke bawah. Sebaliknya, mereka menerapkan metodologi terstruktur modern yang dikenal sebagai pemodelan berbasis peristiwa. Pendekatan ini memfaktorkan atau memecah sistem menjadi berbagai subsistem berdasarkan peristiwa bisnis nyata yang terjadi di lapangan beserta bagaimana sistem harus merespon peristiwa tersebut. Nah, ini ada tahapan awal perancangan DFD. Yang pertama, diagram konteks. Penentuan ruang lingkup, menggambarkan keseluruhan sistem sebagai satu proses tunggal, mematakan interaksi sistem dengan agen eksternal di sekitarnya. Tujuannya untuk menjelaskan visi dan batasan sistem kepada pemilik sistem. Terus yang kedua ada diagram dekomposisi, pemecahan sistem. Memecah sistem yang kompleks menjadi fungsi dan subsistem yang lebih logis. Bentuk berupa struktur hierarki yang rapi. Yang ketiga daftar peristiwa. Mendata semua pemicu bisnis yang mengharuskan sistem untuk memberikan respon. Jenis pemicu utama itu ada eksternal dipicu oleh agen luar. Contoh pelanggan membuat pesanan. Terus yang temporal dipicu oleh waktu atau tenggak. Contohnya jadwal cetak tagihan akhir bulan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada diagram lanjutan, spesifikasi logika, dan sinkronisasi model. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada diagram peristiwa, diagram sistem, dan diagram primitif. Yang pertama itu ada diagram peristiwa. Nah, pada tahap perancangan DFD dilanjutkan dengan membuat diagram peristiwa atau event diagrams. Nah, diagram peristiwa ini pada dasarnya adalah diagram konteks skala kecil yang dibuat khusus untuk satu peristiwa yang tunggal. Diagram ini hanya menunjukkan satu proses penanganan peristiwa, agen eksternal yang terlibat, serta penyimpanan data atau data storage yang diperlukan. Yang kedua tuh ada diagram sistem. Nah, kumpulan diagram peristiwa ini kemudian digabungkan untuk membentuk diagram sistem atau system diagrams. Diagram sistem ini memberikan gambaran makro yang menunjukkan bagaimana berbagai peristiwa dalam suatu subsistem berinteraksi satu sama lain. Nah, terutama bagaimana mereka berkomunikasi secara tidak langsung melalui berbagi pakai penyimpanan data atau share data stores. Ketiga itu diagram primitif. Untuk transaksi bisnis yang sangat kompleks, misalnya pemrosesan pesanan anggota pada kasus Soundstack. Nah, proses peristiwanya perlu diurai lebih dalam menjadi diagram primitif. Diagram primitif ini menjabarkan suatu proses peristiwa ke dalam beberapa proses elementer yang sangat rinci, di mana setiap proses elementer ditugaskan untuk melakukan hanya satu tindakan spesifik. Dalam proses penguraian atau dekomposisi antar tingkatan diagram ini, analisis diwajibkan melakukan balancing atau penyeimbangan, yaitu memastikan bahwa aliran data yang masuk dan keluar pada diagram anak sama persis dengan yang ada pada proses di diagram induknya demi menjaga konsistensi model. Nah, selanjutnya di sini spesifikasi logika proses.
Yang pertama itu spesifikasinya ada struktur English. Ini merupakan bahasa yang memadukan kejelasan bahasa Inggris alami dengan ketegasan sintaksis pemrograman struktur. Pendekatan ini menghindari ambiguitas kalimat sehari-hari, namun tetap mudah dibaca oleh pengguna bisnis atau sistem user maupun programmer atau sistem builder. Nah, spesifikasi ini dibangun menggunakan konstruksi logis seperti urutan sequence, keputusan kondisional meliputi if, then, else atau case, dan pengulangan meliputi do while atau repeat jantil. Selanjutnya ada tabel keputusan atau decision table. Nah, jika suatu kebijakan bisnis atau policy melibatkan kombinasi kondisi kondisional yang sangat rumit dan berlapis, analisis memanfaatkan tabel keputusan ini. Nah, tabel ini menyajikan logika secara tabular yang terdiri dari rintisan kondisi, rintisan tindakan, dan aturan. Nah, di sini yang terakhir ada sinkronisasi model proses dan model data. Nah, pada tahap krusial terakhir ini dalam analisis persyaratan bisnis adalah memastikan bahwa model proses dan model data saling melengkapi dan terintegrasi dengan sempurna. Untuk memvalidasi keselarasan ini, analisis menggunakan instrumen pengujian kualitas dengan matriks. Itu pertama ada matriks data ke proses ke CRUD atau data to process CRUD matrix. Nah, matriks silang ini memetakan setiap entitas data terhadap setiap proses dalam sistem. Analisis mencatat apakah suatu proses melakukan tindakan create, menciptakan, read, membaca, update, memperbarui, atau delete, menghapus terhadap entitas tersebut. Pemeriksaan ini merupakan kualitas atau quality check yang ketat mensyaratkan bahwa setiap entitas harus memiliki setidaknya satu entry, yaitu meliputi CRUD di dalam matriks untuk menjamin bahwa tidak ada proses pengelolaan data yang terlewatkan. Selanjutnya, sini matriks proses ke lokasi. Nah, tabel ini memetakan proses-proses operasional pada baris matriks ke berbagai lokasi geografis atau departemen fisik pada kolom matriks. Mendokumentasikan di mana tepatnya pekerjaan logis tersebut harus dieksekusi. Nah, pada kedua matriks ini tidak hanya mensinkronkan seluruh pandangan logis sistem, tetapi juga menjadi cetak biru fundamental yang menjembatani pekerjaan analisis sistem menuju fase selanjutnya, yaitu perancangan teknis physical design oleh para sistem designer. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan dari chapter bab ini. Itu pemodelan proses merupakan tahapan krusial untuk mendokumentasikan aspek logis sistem, yaitu mengenai apa yang dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis sebelum melangkah ke tahap desain teknis. Dengan memanfaatkan data flow diagram atau DFD dan strategi pembagian berbasis peristiwa, kita dapat memetakan aliran data serta aktivitas bisnis secara akurat sesuai dengan pandangan sistem user dalam kerangka kerja sistem informasi. Nah, penggunaan alat bantu seperti struktur English untuk memperjelas logika serta CRUD matrix untuk mensinkronisasi antara data dan proses memastikan bahwa sistem yang dirancang tidak hanya konsisten dan efisien, tetapi itu juga benar-benar mampu menjawab tantangan fungsional organisasi secara utuh dan menyeluruh. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.